Kita doa. Bapa, kami bersyukur untuk awal minggu yang baru yang Engkau jadikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur semua karena anugerah-Mu boleh kami nikmati, kami boleh melewati hari demi hari bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari pagi hari ini Kau perbaharui setiap kami. Berikan roh yang baru, hati yang baru untuk kami boleh mentaati apa yang Engkau mau. Terima kasih Bapa. Mari lewat setiap kebenaran firman, ajari setiap kami Tuhan. Ajari Roh Kudus, terangkan, singkapkan, wahyukan pengertian yang baru untuk kami boleh menangkap sebagian daripada isi hati-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan, saudara dan saya boleh menikmati setiap persekutuan, setiap pagi di tempat ini. Saya bersyukur ya saudara, saya boleh kembali datang setelah liburan selama seminggu. Kita baca dulu ayatnya, nanti lupa. Yesaya 43 ayat 10. Yesaya 43 ayat 10 ini dari bahasa Indonesia masa kini. Hai umatku, saudara dan saya adalah umat Tuhan. Amin ya saudara. Kamulah saksi-saksiku. Saudara dan saya adalah saksi-saksi Tuhan. Kamu kupilih menjadi hamba-hambaku. Saudara dan saya adalah hamba-hamba Tuhan yang melayani ya saudara. Supaya mengenal aku dan percaya kepadaku. Supaya saudara dan saya ini mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan. Sehingga kita ini adalah saksi-saksi Tuhan. Karena kita mengenal dan percaya kepada Tuhan. Dan mengerti bahwa akulah Allah. Aku Allah yang Maha Esa. Tak ada lainnya sebelum dan sesudah aku. Amin ya saudara. Kamulah saksi-saksiku. Saudara dan saya, amin ya saudara, menjadi saksi-saksi Tuhan. Jadilah saksi-saksi Tuhan. Ayat ini dibaca waktu pembacaan Alkitab dan saya lihat di rumah itu ayat ini juga ada catatan. Tanggal 26 April ya saudara. Jadi ayat ini sangat berbicara ketika saya mempersiapkan pagi hari ini. Dengan pengalaman apa yang Tuhan berikan selama 1 minggu yang lalu ya saudara. Sejujurnya ya saudara, saya ini tidak terlalu pasti bisa berlibur bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena kenyataan yang ada ya saudara. Kalau mau pergi itu kan perlu paspor. Dan ada planning sebelumnya. Kita ini nggak ada planning. Jadi ketika ada ngobrol-ngobrol, suami saya bilang, iya ikut. Jadi kalau mau pergi itu kan perlu paspor. Saudara-saudara saya ini sudah ngurus, udah duluan selesai. Tapi ketika saya mau ngurus, imigrasinya kan dihack orang ya saudara. Jadi nggak bisa itu cepet-cepet jadi. Kata suami saya, sudah kalau itu jatah pasti bisa. 10 hari sebelumnya baru jadi itu paspor. Kalau belum ada paspor kan belum bisa pesan hotel, apalagi tiket gitu ya saudara. Jadi 10 hari itu sudah mepet banget. 10 hari itu hari Jumat. Bisa jadi hari itu juga ya saudara. Senin baru ngurus. Kurang lebih itu kan 6 hari sebelum pergi. Dibantu oleh saudara-saudara saya sedemikian rupa ya saudara. Sampai akhir semuanya bisa terjadi. Saya ini benar-benar merasakan
bukan kekuatan saya, tapi benar-benar anugerah Tuhan. Saya saksikan ini bukan karena saya bisa, bukan saudara, bukan karena saya ini bisa pergi, bukan. Tapi itu anugerah. Saya sungguh-sungguh menyadari, saya saksikan ini anugerah betul. Karena apa? Saudara dan saya ini harus jadi saksinya Tuhan. Pak Daud itu bilang beberapa waktu yang lalu, Tony Daud. Jadi saksi Tuhan itu mendengar, melihat, memegang, mengetahui, melangkah dan percaya untuk melihat kuasa Tuhan. Itu poinnya ya saudara. Melangkah dan percaya untuk melihat kuasa Tuhan. Ketika semuanya selesai, baru saya tuh iya ini benar-benar anugerah Tuhan. Melihat kuasa Tuhan yang begitu luar biasa untuk saya ini bisa pergi. Akhirnya kita pergi hari Minggu yang lalu ya saudara. Seminggu yang lalu. Dengan anugerah Tuhan. Dan saya tidak punya planning. Ngapain gitu. Pokoknya ikut saja. Ternyata pergi ke sana itu bukan secara jasmani saja. Yang saya dapatkan itu secara rohani. Benar-benar ini Tuhan yang membuat saya itu bisa mengalami kuasa Tuhan. Bisa melihat benar-benar ini Tuhan yang bawa saya. Kita bisa doa di tempat yang tertinggi, saudara. Ada di salah satu kota daerah gitu, 3.000 meter di atas permukaan air katanya, ya saudara. Ada tulisannya di situ. Itu kalau bukan kekuatan Tuhan, naik tangga berkali-kali naik tangga. Waduh, haleluya. Sebelum pergi nih, kaki saya ini sakit. Ya ada kalau duduk lama-lama gitu, nanti kalau bangun jalan tuh rada gak enak. Bukan sakit gimana, cuman rada gak enak. Suka ada kayak merengkel-merengkel gitu. Saya sebelum pergi doa dalam nama Yesus. Kaki saya kuat, tidak sakit. Selama pergi, tidak sakit dalam nama Yesus. Itu ya saudara, saya perkatakan bener enggak sakit. Itu naik tangga ratusan tangga, anak tangga. Tidak ada jalan lain, harus naik seperti itu untuk ke tempat yang tinggi. Sofi bilang, masih kuat gak? Kuat, dalam nama Yesus, saya harus kuat. Saya bilang diri saya sendiri, supaya apa? Saya bisa menuntaskan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Kita deklarasi, Ibu Nani juga kuat, saudara-saudara. Umur 80, masa saya kalah ya saudara-saudara. Tapi itu anugerah Tuhan, benar-benar anugerah Tuhan. Saya bisa doa di sana, deklarasi di sana. Terus ada satu tempat, katanya itu tempat yang lain. Tempat itu bukit-bukit, nanti saudara-saudara saya mungkin nanti akan bisa bersaksi lebih detail. Tempatnya itu seperti adem gitu. Kayak banyak apa kabut dan banyak bukit-bukit saudara. Dan bukit-bukit itu cerita legendanya itu seperti naga. Jadi kita harus patok di tempat itu, naik lagi ke tempat yang tinggi saudara. Puji Tuhan, saya bisa melakukannya. Ini semua anugerah Tuhan, di luar planning saya saudara-saudara. Tidak pernah mikir pengen ke tempat yang seperti itu, enggak punya planning, enggak tahu nanti pengen ke sana, enggak punya planning. Wis pokoknya nurut saja, ikut saja apa yang Tuhan sudah sediakan. Karena seperti pujian tadi, Tuhan punya 1000 cara untuk mengangkat saudara dan saya. Bagian kita ayo tetap percaya akan kuasa Tuhan. Kemarin ini kan kita nikmati madu dan anggur, minyak dan madu. Minyak dan madu
kelimpahan susu dan madu ya saudara. Saya doa, Tuhan, saya ini nggak mau cuman nikmatin, ya cuma setetes ya saudara. Lewat anggur itu kan nggak seberapa, nempel-nempel begitu. Minyak juga cuma diurapi, bukan dibagikan. Jadi saudara-saudara minta maaf, yang streaming belum bisa dibagikan karena belum ada mandat Tuhan. Doakan saja supaya saudara juga bisa menikmati ya saudara. Kita ini dibagi waktu acara yang ada di Sion saja. Tapi saya berdoa, Tuhan, saya tidak mau cuman dapat yang di tangan, yang dapat saya nikmati. Saya mau ngalami Tuhan, kelimpahan susu dan madu saya mau ngalami. Saya mau ngalami, saya doa, saya mau ngalami Tuhan, kelimpahan susu dan madu itu secara nyata. Firman jadi daging dalam hidup saya. Saya cuma doa begitu ya saudara. Dengan berjalannya waktu, saya ini benar-benar ngalami firman jadi daging. Satu waktu yang lalu, beberapa waktu yang lalu, saya ini pernah dapat firman ketika berdoa sama Ibu Nani. Satu kali kamu nanti akan naik kapal cruise. Ya, amin. Saya cuman simpan itu dalam hati. Enggak pernah nanya kapan Tuhan, kapan, enggak pernah nanya. Pokoknya saya percaya firman itu akan digenapi oleh Tuhan. Kemarin itu benar-benar firman jadi nyata. Surga menyentuh bumi itu saya ngalamin. Ada kesempatan untuk naik kapal itu ya saudara. Kapal cruise itu. Saya seumur-umur belum pernah. Tapi janji Tuhan itu iya dan amin. Terjadi dan tergenapi buat saudara dan saya yang percaya ya saudara. Saya bisa ngalamin satu perjalanan bersama dengan Tuhan. Hotel bisa di-upgrade. Kendaraan yang dipesan bisa di-upgrade saudara. Bisa naik kendaraan kereta api. Bisa naik bus yang bisa tiduran satu orang satu. Belum pernah seumur-umur. Ibu Nani juga belum pernah. Baru kali ini. Naik bis sebetulnya bukan bis yang satu orang duduk satu. Bisa reclining gitu ya. Kayak high ace yang 16 orang gitu sebetulnya. Tapi bisa di-upgrade. Jadi lebih baik. Hotel kamar di-upgrade Tuhan. Jadi lebih baik. Saya bilang wow Tuhan, wow. Ini bukan saya. Bukan kekuatan manusia. Enggak ada yang bisa menyediakan semua. Kalau bukan anugerah Tuhan. Saudara, saya ini bersaksi untuk bisa menceritakan keajaiban Tuhan, kelimpahan susu dan madu seperti yang Tuhan kerjakan di taman. Saya berdoa, Tuhan punya 1000 cara untuk mengangkat saudara dan saya. Bisa saudara juga alami. Bukan lagi pamer, bukan. Maaf saudara, tidak. Saya ini bukan lagi pamer. Tapi sedang menceritakan perbuatan Tuhan itu iya dan amin. Nyata dalam hidup setiap kita yang percaya. Jadi ayo sama-sama kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Jadi saksi Tuhan. Kita adalah generasi bintang yang terus memancarkan terang Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan saudara dan saya. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara dan saya belajar mengasihi Tuhan karena
Tuhan terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Sehingga apa yang tidak pernah saya lihat dengan mata, enggak pernah ngimpi saudara, bisa mengikuti perjalanan selama seminggu ini bersama dengan Tuhan. Lewat saudara-saudara yang mengcover saya, lewat teman-teman yang membuat semuanya itu bisa jadi. Ikut Sofia Tour. Ya saudara, kalau saudara tanya Sofia Tour di mana, nanti saya kasih tahu alamatnya. Ini bukan rekayasa manusia, saudara. Bukan apa yang saya planning sebelumnya, tidak. Saudara bayangkan dalam waktu singkat semuanya Tuhan sediakan. Saya bilang, wow, benar-benar ini semua karya Tuhan. Bukan planning manusia, bukan planning saya. Saya nggak punya rencana, nggak punya bayangan nanti akan begini, enggak. Ikut saja apa yang Tuhan sediakan ya saudara. Saudara dan saya perlu dicangkokkan, kata Ibu Nani. Saya itu dicangkokkan Tuhan di tempat ini. Sejujurnya ya saudara, 25 mungkin sampai 27 tahun yang lalu, 27 tahun saya itu ada di satu denominasi gereja. Bukan saya tidak diberkati dengan gereja itu, bukan. Saya juga diberkati lewat gereja itu. Saya melayani, saya sungguh-sungguh melayani. Tapi tidak ada pernah kesempatan untuk bisa pergi-pergi itu, tidak. Pergi ke tanah perjanjian juga belum pernah, saudara. Melayani segitu lama. Bukan tidak ada